kilonya satu ya? Iya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan ya Kak, saya Ana Nabila Faradita dari program studi Pendidikan Matematika semester 7 dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kalau saya Tiara Safianingrum, sama programnya dari studi matematika dan saya semesternya semester 3. Ya. Salam kenal juga ya, saya Tia sebagai manajer operasional di Soramen. Ya, mungkin ada yang bisa saya bantu Mbak? Iya, kami di sini meminta izin untuk mewawancarai terkait usaha Mbak Soramen. Nah, itu kami akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait kewirausahaannya. Nah, terus Langsung ke pertanyaan aja ya Kak? Oh, boleh. Ya, yang pertama, apa yang membuat kakak kepikiran untuk membuka usaha ini, Kak? Oke. Ini klarifikasi dulu ya. Klarifikasi takutnya nanti simpang siur. Sebenarnya ownernya di sini itu Pak Lutfi namanya. Ya, saya mengelola di sini sebagai manajer operasional. Walaupun memang sejak awal saya yang mengelola, cuman kalau dikatakan usaha saya kayaknya kurang etis gitu lah. Tapi nggak apa-apa, saya tahu kok semua sejarahnya dari Soramen. Oke, yang pertama adalah kenapa membuka usaha ini ya, terutama Pak Lutfi sendiri ya. Nah, pertama bisa dibilang the power of pepet. Iya kan? Pernah dengar istilah itu ya, the power of pepet. Kenapa the power of pepet? Karena Pak Lutfi sendiri itu adalah 8 bersaudara tepatnya ya, dan beliau itu bukan dari keluarga mampu. Jadi untuk kuliah dia harus membiayai sendiri
Ya ini ada historinya terlalu ini ya, terlalu dramatis sebenarnya. Tapi itu realitanya begitu. Dan untuk istilahnya dia harus membiayai sendiri itu dengan waktu itu di tahun 2011, Soramen itu kan berdiri di tahun 2010 sebenarnya. Tahun 2010 Soramen sendiri itu kenapa ya waktu itu karena Pak Lutfi kelaparan. Loh, itu realita, jadi dramatis banget tapi realita gitu loh. Kelaparan, dia itu berpikirnya kayak gini, kalau aku kuliah sekarang kan untuk sampingan banyak, part time ya kan, atau bartender ke kafe gitu kan. Kalau dulu nggak ada. 2010 itu kalau mau kerja ya dia harus bener-bener pure kerja kan gitu, nggak bisa nih sambil kuliah kan gitu. Makanya waktu dia bener-bener kelaparan, apa ya yang bisa aku buat untuk aku bisa makan, yaitu kuliner pada waktu itu. Makanya saya bilang the power of pepet. Dulu juga kan kuliner juga belum terlalu banyak. Betul. Dan waktu itu kebetulan karena di tahun 2010 untuk ramen itu nggak ada, belum masuk di Solo. Belum masuk di Solo tahun 2010. Bisa dibilang mungkin brand-brand kuliner ramen itu 2010 belum ada. Saya jamin. Kita perintisnya. Saya jamin. Jadi kenapa saya jamin? Karena pada waktu itu yang lagi hit banget adalah bento, rice ball, takoyaki kayak gitu. Tapi kalau untuk ramen saya nggak pernah lihat di Solo. Sampai waktu itu Pak Lutfi belajar untuk peramenan di Jogja sama Semarang. Nah, untuk apa? Ya tujuan utamanya ya untuk membiayai dia kuliah, dan juga waktu itu dia merintis di semester 5. Waktu itu. Ya, gitu. Tujuannya itu the power of pepet. Kalau dibilang kok nggak keren ya, harusnya kalau pengusaha itu melihat peluang gini. Ya itu melihat peluang sebenarnya. Kenapa melihat peluang? Kenapa yang harus kita cari ya kan, dari keterbatasan kita. Nah, apa kemampuan dari masaknya beliau, yaitu ternyata dia itu suka mie juga. Apapun yang mie itu beliau suka. Nah, tapi terus kita lihat peluangnya di Soramen di Solo sendiri itu 2010 nggak ada ramen. Nah, peluangnya di situ. Ada lagi? Tantangannya, oke, ini menarik. Ini masih ada gabungannya ya. Tahun 2010 ini Pak Lutfi sempat bangkrut. Ya, kenapa bangkrut? Ya, apa yang dialami jenengan-jenengan ini? Kuliah molor, nggak jadi buka. Ya kan, kalau misal dosen bikin ini nggak jadi buka nih, kenapa ya kan? Ya karena kan ingat poin pertamanya dia membuat di saat beliau kuliah. Nah pada saat itu bangkrut, benar-benar bangkrut, benar-benar nggak bisa dilanjut. Kenapa? Karena konsisten dalam sebuah usaha itu penting. Nah konsisten tuh nggak harus dirasa ya, tapi di waktu. Nah pas waktu itu tidak konsisten, customer akan bingung, ini sebenarnya buka atau enggak ya. Di saat kita benar-benar poinnya ini ingin membuka, itu malah benar-benar customer enggak akan datang sama sekali. Nah makanya konsistennya kurang, makanya usahanya itu bangkrut. Nah tahun 2011 itu mulai berdiri lagi gitu. Jadi mulai kita mengevaluasi lagi nih apa yang jadi masalah di bisnis yang kemarin. Dari mulai konsisten kita, rasa kita, terus hal-hal yang mungkin membuat customer kita istilahnya repeat order lagi itu apa. Nah di tahun 2011 kita buat lagi yang namanya Soramen. Nah bedanya apa yang tahun 2010? Oh maaf, saya tadi belum bilang ya. Tahun 2010 itu namanya SO. Hanya SO aja, spesial onigiri. Nah dan ramennya itu hanya kecil. Kenapa? Karena menu tidak populer lah menurut kita waktu itu. Nah terus tahun 2011 kita tekankan untuk membuat Soramen, spesial onigiri dan ramen. Gitu. Jadi Soramen itu sebuah kepanjangan ya? Sebenarnya pro kontra gitu. Kenapa kepanjangan ada? Istilah arti namanya juga ada. Kenapa? Karena ownernya sendiri itu sebenarnya hanya simple pikirannya. Kenapa? Karena ya udah spesial onigiri dan ramen gitu kan. Tapi kalau ditelaah lagi dalam bahasa Jepang, Sora itu langit, men itu mie. Sebenarnya. Jadi kalau Soramen mie dari langit sebenarnya. Tapi simpelnya ownernya itu nggak mikir ke arah sana. Dia cuman
iya ya gitu kan. Ya udah itu aja. Jadi sebenarnya kalau dibilang Pak Lutfi itu betul tipikal orang pengusaha yang apa ya, memikirkan tentang oh ramanya ini apa konsep dan lain-lain, sebenarnya dipikirkan, cuman kalau untuk detailnya di awal usaha itu belum sampai mengarah ke sana, tapi sampai sekarang sudah diperbaiki dari detail konsep, target market, bahkan tentang desain pun dia perhatikan kan begitu. Nah, Ika, aku boleh nanya lagi nggak nih tentang produknya? Produk Cara, jadi cara mbaknya masak itu dari gimana? Bisa lebih detail lagi Oke, nggak? baik. Kalau dari sejarahnya awal ya kan, pertama Pak Lutfi itu kenapa kok dia memilih produk pertama spesial onigiri ya? Kenapa? Karena pada waktu tahun 2010 kita itu pernah tergabung dalam komunitas. Nah, komunitas yang sekarang mungkin lagi hit banget ya, komunitas Jepang-Jepangan tuh, yang untuk cosplayer, terus wibu-wibuan kayak gitu kan. Nah, Pak Lutfi tergabung di situ. Nah, simpelnya adalah bahwa teman-temannya itu kalau ibu-ibu ngadain acara itu kan pasti jual sesuatu ya. Kalau zaman dulu itu ada yang jual takoyaki, ada yang jual okonomiyaki, ada yang jual ramen, ada yang jual apa onigiri. Nah, makanya dia belajar dari teman-temannya yang berjualan dari situ untuk membuat sebuah produk. Awalnya begitu. Tapi balik lagi, itu karena kegagalan di awal. Kenapa kegagalan di awal? Rasanya tidak masuk di lidah orang-orang lokal. Ya, kenapa? Ya itu asing ya kan. Makanya terus akhirnya ada evaluasi di mana pada tahun 2011 dia belajar langsung dari orang Jepang, di mana temennya salah satu dari Jepang tuh datang ke Solo ya kan untuk memelatih atau membuat dari base dasarnya ramen pada waktu itu. Terus tetap aja kita akan ada evaluasi terus-terusan, ada yang namanya perbaikan dari tahun ke tahun ya kan. Pada tahun 2011 sampai tahun 2013 mie itu kita masih setara dengan mie instan, tahu nggak yang mie keriting itu loh. Nah, kenapa? Karena dari Jepang sendiri itu ngomongnya kayak gini, nggak apa-apa kamu pakai aja mie instan karena ramen itu kan istilah basicnya adalah mie gitu loh. Mau pakai mie apapun tuh boleh, bahkan ramen di Kyoto dengan ramen yang ada di Tokyo itu beda. Nah, ya kan. Nah, pada waktu itu kita sempat dikritik. Ya, customer itu kan pasti variasi ya. Ada yang udah pernah makan atau yang udah di Jakarta atau di mana. Nah, akhirnya ada yang akhirnya kita buat mie versi Jepangnya secara asli dengan gimana kita belajar langsung ke Jepang pada tahun 2014. Jadi Pak Lucy berangkat ke Jepang langsung untuk belajar sama chefnya langsung di Jepang. Kalau yang kemarin tahun 2011 itu kan belajar sama temen dari Jepang ya, bukan berarti chef ya. Nah, kalau yang ini dia langsung ke Jepang untuk belajar. Betul, langsung chefnya. Dan itu ada sertifikatnya. Dan di situ, nah terus akhirnya kita membuat minyak sendiri. Iya betul. Jadi tahun 2014, 2015 kita launching untuk membuat mie kita sendiri. Jadi tanpa ngambil dari pihak lain pertama, dan pastinya beda dari yang lain. Dan itu usaha kedua Pak Lutfi, produk dari minyak itu dikirim ke seluruh usaha di Solo. Usaha ramen-ramen yang ada di Solo. Ada yang ramen, ada yang enggak. Ada yang kekinian. Nah, pokoknya kita nggak bisa nyebut merek ya, karena kan itu rahasia masing-masing produk. Tapi itu usaha kedua. Jadi usaha pertama Soramen, usaha kedua adalah produksi mie. Betul. Semenjak tahun 2014 selain Soramen ada beberapa usaha yang di Solo yang sudah kita stok kan seperti itu. Berarti udah banyak juga di produknya kan? Oh, ada banyak. Kita produk yang utama paling tidak produk dasarnya itu adalah onigiri awalnya ya. Terus yang kedua itu ramen. Ramen kita ada 10 variasi rasa, bukan cuman topping ya. Kalau biasanya ramen itu base dasarnya 4, toppingnya beda-beda. Baru dengar. Iya. Setahu saya ramen Iya, ada 4. Paling base dasarnya kalau enggak kari, tom yum, terus kalau enggak ayam, beef ya kan. Terus ada nih yang lagi baru nih kolagen kayak gitu, kuahnya dasarnya kayak gitu kan. Nah, kalau di sini enggak, kita semuanya bervariasi termasuk 10 rasa yang berbeda. Nah, apa aja yang paling baru itu ada kuah tempe.
Iya, kita buat ramen ya, kuah tempe dibuat ramen. Terus blusi. Kenapa blusi? Itu kita ngambil laut. Jadi rasa laut, bener-bener rasa laut. Terus ramen keju, bener-bener dari dasarnya keju, atasnya dikasih keju, bukan ramennya terus dikasih keju ya, tapi bener-bener base keju. Terus barbecue, teriyaki. Jadi banyak. Jadi semua topping dan juga kuah ramen tuh beda-beda. Jadi enggak yang 4 base dasar terus toppingnya berbeda-beda, enggak. Nah, makanya itu kita menjadikan pembeda di sini. Begitu. Terus untuk produk keluaran terbaru itu ada yang namanya ramen instan. Kenapa? Itu keluaran dari corona kemarin. Karena corona kan kita kan sempat ini ya jatuh karena nggak boleh jualan dan segala macam. Akhirnya kita membuat produk keluaran baru yang bisa dijual di mana saja. Nah, itu ramen instan. Kita ada 3 varian dari level 1, level 5, level 50 kalau nggak salah. Nah, jadi semacam samyang lah kan gitu. Terus untuk produk yang maksudnya ini udah lama sih, tapi yang ada di bukan Soramen, tapi kita punya produksi sendiri, yaitu namanya Central Kitchen. Dari situ itu kayak sebuah naungan produksi di tempat kita yang menjual produk-produk keluaran dari istilah Soramen untuk dijual di luar. Contoh tepung takoyaki. Kalau mungkin adik-adik sini pengen jualan takoyaki, kita bisa stok kan gitu. Promosi malah ya. Nah, terus yang kedua mie. Jadi kita keluarin mie semuanya. Bahkan untuk Solo ini kita ada permintaan 1 hari 1 ton mie. Nah, itu untuk basic mie-nya ya di produk. Terus yang ketiga saus-sausan. Kalau biasanya kan di sini ada yang lagi hit di Korea itu kayak saus gochujang, saus teriyaki, saus takoyaki atau saus barbecue black pepper itu kita bisa nyediain. Ya, semuanya itu adalah konsep dasaran dari Pak Lutfi. Makanya kan bisa bilang, loh kok kita outletnya ada 1 di Solo, tapi kayak nggak bangkrut-bangkrut. Iya benar. Udah lama kok di sini terus gitu kan. Karena usaha itu nggak melulu kita lihat dari outlet ini. Di balik itu ternyata pesanannya ada 1 ton. Iya. Ternyata di balik itu ada usaha ngeluarin kan gitu kan. Nah, jadi memang intinya adalah keluarnya dari sini tuh kita nggak cuman untuk memperbanyak cabang di Soramen. Tujuannya bukan itu sih. Kenapa? Karena kalau memperbanyak cabang, saingan jadi banyak. Iya. Nah, semakin banyak saingan, kenapa enggak kita yang sebagai orang yang bisa mensuplai? Bener. Bagi dalamnya Iya kan? Kenapa kita harus bersaing? Iya. Buat mereka sebagai rekan. Kan gitu. nggak kepikiran sama Loh, nggak kepikiran ya. Makanya saya bilang kalau kalian ada pesaing gitu kan, maksudnya kompetitor lah. Nah, kenapa kita harus susah-susah nurunin harga? Kita susah-susah nyari apa? Kebutuhannya apa? Semakin banyak pesaing ya berarti kita harus supply apa yang mereka butuhkan. Itu poinnya. Keren banget ya terima kasih. Oke, berarti kan tadi untuk supplier untuk toko-toko yang lain itu kan berarti kan apa ya? Itu Kerjasama ya berarti. Iya. Sama. itu ada nggak sih Kak kayak apa ya? Kendala dalam bekerja sama atau menyuplai itu dan awal mula menyuplai itu kok bisa mereka tahu produknya sini tuh dari mana seperti itu. Paling banter gini Mbak, dulu itu kita booming banget, mungkin bisa dibilang Soramen itu naik-naiknya kita di tahun 2015. Maksudnya naik-naiknya itu apa? Benar-benar omset tertinggi, peluang emasnya gitu kan. Nah, di saat itu owner berpikir, ini akan ada momen kita jatuh. Ya, kenapa? Nggak semuanya bisa naik, ya kan? Itu wajar, ya kan? Bahkan untuk artis-artis yang mungkin terkenal sekarang nih, suatu saat kan bakal jatuh. Nah, di saat itu momen yang tepat untuk kita ekspansi apa yang harus kita buat. Nah, di saat seperti itu, owner harus membuat istilahnya itu produk baru, yaitu Central Kitchen tadi yang saya bilang. Nah, dia buat tempat produksi yang di luar Soramen. Namanya Central Kitchen. Nah, di situ otomatis si owner ini Pak Lutfi, aku ngomong dari tadi owner Pak Lutfi ini
membuat timnya. Waktu itu kita ada tim manajemen ya, membuat timnya untuk menawarkan apa yang bisa kita jual. Waktu itu kan kita memang fokusnya ke tepung takoyaki, dan akhirnya pada waktu 2017 di Solo itu menjamur tepung takoyaki jualan di mana-mana tuh, di Alfamart, di pinggir-pinggir ya kan. Nah, kita jualin tuh ke mereka. Ini ya, kita punya tepung nih kan gitu kan. Terus akhirnya lancar, tapi kemudian kan mulai berkurang tuh ya orang yang jualan takoyaki. Kita tahun 2019 itu kan waktu masuknya mau corona tuh, tapi kan udah mulai susut ya kan. Nah, tahun 2020 bukannya tambah turun bisnis di Solo gitu kan, semakin tambah banyak. Corona itu kan kayaknya bisnis yang lain turun nih ya, tapi enggak untuk yang di kota lain. Maksudnya bukan saya bilang turun untuk kitanya, bukan, tapi yang lain malah banyak yang masuk. Contoh brand-brand baru, kafe-kafe. Iya enggak? Berdirinya kapan tuh mereka? 2010, 2021, 2022 ya kan? Iya kan? Nah, itu mereka mulai ada di Solo. Pada waktu itu kan kita masih terbatas ya, kalau nggak ke mall paling beberapa kemana. Sekarang kan pilihannya ada banyak. Iya enggak? Nah, mau ngongkrong kemana nih? Kan gitu. Ini A, B, C, D gitu banyak kan. Nah, makanya terus Pak Lutfi menyarankan daripada kita bersaing sama mereka. Kenapa? Bersaing itu kan membutuhkan banyak modal yang tinggi nih. Apa yang bisa kita jual pada waktu itu tahun 2019, kita malah sudah lari ke beberapa brand ini yang pertama yang paling laris pada waktu itu. Ya, untuk saat ini udah tahulah siapa. Nah, di situ kita buat, terus proposal kita buat, penawaran, MOU dan lain-lain, itu tahap negosiasi, masuklah ke situ. Baru kemudian tempat lain sama prosesnya. Penawaran, proposal, negosiasi, MOU, masuk kan gitu. Ya, seperti itu semuanya. Terus akhirnya sampai sekarang ya tinggal setiap hari tinggal diambilin aja produk itu gitu. Bener. Jadi kenapa? Karena kita berpikir ya balik lagi, semakin banyak persaingan, kenapa enggak kita supply aja mereka. Nah, ini yang lagi digalakan sekarang, mungkin bocoran aja nih. Ini Pak Lutfi kan sekarang kan lagi banyak kafe nih ya, kafe-kafe otentik yang lagi ini. Nah, dia jualan bumbunya nih. Yang tadi saya bilang kita supply saus takoyaki, persausan black pepper, terus gochujang, lain-lain. Kita lagi supply itu. Nah, saat ini, jadi gerakannya sekarang ke bumbunya nih. Kita mau supply ke beberapa tempat ini. Begitu. Oke. Untuk membuat suatu usaha itu kan pastinya membutuhkan modal ya Kak ya. Nah, tadi belum disinggung terkait modal. Menarik nih kalau modal. Kebetulan kalau modal menarik ya. Kenapa? Karena kalau bukan rahasia umum sih sebenarnya. Kalau misalnya aku pun sebenarnya sudah sering diceritain ini di setiap meetingnya Pak Lutfi gitu kan. Di awal tahun 2010 waktu dia sebagai mahasiswa, modalnya itu kalau nggak salah pinjem kakaknya, kalau nggak salah, tapi nominalnya berapa itu kemarin kalau nggak salah 5 juta gitu katanya. Nah, kenapa? Karena modal awalnya itu dipakai untuk hanya sekelas gerobakan tahun 2010. Nah, itu ada fotonya, kalau minta nanti tak kasih. Ada. Iya. Nah, terus tahun 2011 ini kita kan bangkrut tadi ya. Kita kan bangkrut hanya jualan selama kalau nggak salah 11 bulan kalau nggak salah. Bangkrut ya kan. Tahun 2011 bangkit lagi itu kalau nggak salah Maret. Berarti sempat vakum berapa bulan tuh? 4 sampai 5 bulan lah ya. 3 atau 4 bulan saya lupa. Nah, itu kita nyari dana. Nah, ini poin penting nih, poin menarik banget nih. Nyari dananya kemana? Padahal waktu itu masih mahasiswa. Nyari dananya di kampus. Iya, tahun 2010, tahun 2011 itu ada kewirausahaan sama. Sama ya. Nah, Berarti berawal dari mata kuliah kewirausahaan itu ada kerjasama dengan bank kalau nggak salah, dan itu harus ada satu mahasiswa atau satu kelompok isinya maksimal 10, satu orangnya 2,5. Pada waktu itu satu kelompoknya Pak Lutfi ada 5 orang, tapi gugur ya, waktu itu gugur, tinggal Pak Lutfi yang bisa meneruskan usaha ini. Sampai sekarang. Makanya saya bilang
menariknya adalah kenapa kalian di bidang yang sama sebenarnya dari Pak Lutfi, tapi tinggal sebenarnya yang berhasil lolos berapa orang sih Bu dari kegiatan ini gitu kan? Ada banyak 10, tapi yang berhasil sampai sekarang cuman Soramen. Kan beberapa modal ada dibagi-bagiin ya. Ada yang nggak tahu buat cetakan atau apa, saya nggak tahu, tapi ini bisa dibilang keluaran dari kewirausahaan mandiri waktu itu. Nah gitu. Jadi modalnya dari situ. Makanya sekarang Pak Lutfi sering banget dipanggil sebagai pembicara di kewirausahaan di ISI. Karena Pak Lutfi dari ISI. Nah, sering banget dari ISI itu kan dipanggil kewirausahaan. Untuk apa ya? Ini memang kita nggak mau muluk-muluk ini keluarnya dari modal kita, nggak ada. Kita nol, kita modalnya memang dari kewirausahaan gitu, nggak ada yang dari balungan gajah gitu kan, yang dari nol kita punya modal, nggak ada. Itu sama, kalian seumuran jenengan semester 5 sampai semester 7 itu masih bisa gitu. Nanti bisa buat dipanggil gitu. Ada nggak sih programnya? Ada kan? Ada. Nanti Ada kan programnya? Berapa? Berapa sekarang satu orang? Berapa satu orang sekarang? Oh, yang Programnya? program itu kan itu berkelompok sih ya. Berkelompok berapa sekarang? Tapi kalau program itu nggak dapat kami, cuman kayak tugas kuliah aja, itu kan cuma mata kuliah. Jadi Tanya sama dosen dong. Yes. Enggak sih, saya nggak tahu kalau di UNS tadi yang anak UNS tadi dapat, tapi satu orangnya sekarang 1,5. Kalau zaman saya dulu satu orang 3 juta. Jadi kalau kelompok 5 orang 3 kali 5 tuh. Nah sekarang turun 1,5. Kalau UMS saya nggak tahu. Tanya sama dosen. Siapa tahu ada. Kami kayaknya yang didanai itu yang untuk maju ke lomba-lomba gitu Kak. Oh oke. Emang itu biasanya bakalan ini Mbak, sistemnya pendanaan ini ya kan? Ya ini bocoran aja sih. Sistem pendanaan ini itu bakalan difilter. Ini dari ratusan mahasiswa ya. Terus nantinya akan dibikin lomba. Juara 1 sampai 10 yang dapat. Oh begitu. Iya sama sistemnya. Jadi makanya kan dari 10 peserta itu tadi yang masih bertahan sampai sekarang dari hasil kewirausahaan itu cuma Soramen gitu. Jadi makanya saya bilang menarik, kenapa kalian dari kewirausahaan cari Mbak. Gagal nggak apa-apa kan? Saya juga gagal kok. Saya juga gagal kok. Yang berhasil Pak Lutfi kok. Ada lagi? Tentang apa nih? Oke, tadi kan modal sudah ya Kak ya. Nah, untuk omsetnya. Untuk pertama yang dari Soramen sendiri, terus setelah itu baru yang Produksi ya? iya produksinya. Kalau Soramen jelas ya. Ini kalau saya dari awal omset itu kita melihat dari tahun 2010 itu jelas bisa dibilang untuk satu hari 200.000 alhamdulillah zaman itu ya. Karena memang kan konsepnya cuman gerobakan. Jadi satu bulan bisa sekitar berapa ya, 200 kali 36 jutaan itu lumayan. Itu tapi nggak sampai, cuman 2 juta 3 juta. Kenapa? Karena nggak konsisten tadi. Oh iya. Ya kan. Nah terus tahun 2011 sampai 2015 ya lumayan, itu 1 tahun bisa sampai 1 tahun sampai 1 bulan itu sekitar 100 sampai 150 juta perkiraan rata-rata ya. Nah terus tahun ini, tahun corona itu merosot jauh sampai sekarang. Loh dampaknya kok sampai sekarang? Ya sampai sekarang. Kenapa? Karena corona itu besar banget dampaknya. Dari mulai tahun 2020 itu 1 bulan itu syukur-syukur omset 80 50, syukur-syukur ya, syukur 1 bulan, padahal sewa itu bisa lebih dari itu kan gitu. Nah makanya kalau dibilang Soramen, saya Pak Lutfi bukan prioritas untuk mengambil keuntungan gitu. Jadi prioritasnya betul suplainya dari produksi tadi. Makanya untuk Soramen kok tidak ada cabang lagi ya, kok cuman di sini toh, kok kita ada cabangnya 3, di Jogja 1, di Salatiga 1. Tapi itu sebelum corona. Setelah corona itu mematok bahwa cabang itu nggak bikin kita, ya ini menurut versi kita ya, beda-beda ini yang gacuan banyak itu ya beda-beda ya, jangan dijadikan satu. Nah itu tidak menjamin bahwa kita bisa
untung. Bisa jadi boncos. Kenapa? Karena kan semakin banyak cabang kita jadi semakin banyak pengeluaran yang bisa kita pikirkan. Kalau nggak laku di cabang satu, gajinya, bebannya, karyawan, listrik dan lain-lain itu kan banyak sekali ya. Jadi makanya banyak cabang itu bukan menjamin bahwa kita itu untung kan gitu. Jadi Pak Lutfi di tahun 2010 mandek untuk buka cabang. Nah, dia memikirkan gimana caranya supply. Nah, kalau untuk supply sendiri, nah ini yang menariknya di sini karena kita bentuknya masih UMKM dan itu masih arahan BI. Nah, ya ini balik lagi ya, masih ada ya arahan dari BI. Kenapa? Karena balik lagi kita kan nggak mungkin ya langsung bisa gede tanpa link. Ya, link itu kan pasti banyak yang masuk gitu kan. Nah, ini arahan juga dari Bank Indonesia kemarin. Dan alhamdulillah setelah kita gabung ke mereka gitu kan, ya sekarang bisa 1 bulan itu sekitar paling sepi gitu kan, sekitar kalau 1 harinya sekitar 200, berarti kali 30 berapa tuh? 200 juga. Jadi 1 bulannya di sini itu 1 harinya di sana. Jadi begitu ya. Jadi intinya adalah kita fokus ke produksi. Kenapa? Karena semakin banyak usaha itu untuk supply kita sih, membantunya ke situ. Jadi agar kita bisa apa ya istilahnya berdiri, jangan fokus ke satu hal. Cari peluang yang lain. Iya. Itu paling penting. Wah, kita sangat-sangat Iya, jadi excited banget. termotivasi juga. Iya. Mas, Oke, ada lagi? Ini Kak, apa? Jadi pastikan setiap usaha itu kan juga ada kendala-kendala atau apa ya? Tantangan. Iya, tantangan yang dihadapin kan Kak. Selain dari sisi keuangan tadi atau ada yang lain nggak Kak gitu? Sama ya udah itu dulu. Itu dulu aja. kayak sekarang Kompetitor. contohnya kayak pesaingnya lebih ketat nggak lu? Oh, oke. Kan berproduksi gitu. Oke, sebenarnya kalau untuk tantangan ya, yang paling ini ada fasenya. Kenapa saya bilang fase? Karena kan balik lagi tadi tantangan pertama adalah kita bangkrut karena nggak konsisten ya kan. Nah makanya kita evaluasi hingga sekarang kita berhasil menentukan konsepnya kita seperti apa. Kita kan balik lagi konsep kita ke ramen. Nah, nanti kalau Mbak di sini makan carinya sushi salah besar. Iya. Ya, karena di sini ramen ya kan. Makanya saya bilang konsep kita fokus ke ramen. Nah, kalau orang nyari ramen kita ada di sini kan gitu. Jadi enggak Pak Lutfi jarang nambahin menu baru tentang nasi, tentang sushi atau yang lain. Nah, jadi konsep yang pertama yang kita rubah. Terus evaluasi kedua adalah tentang waktu. Jadi kita perjelas ke customer bahwa kita buka hari apa, sampai kapan dan lain-lain. Terus yang ketiga adalah rasa. Betul, rasa. Jadi kita perketat juga di kuantitas atau kualitas di rasa, bahwa produk kita harus fresh ya kan. Terus yang kedua adalah yang paling penting kita semuanya buatan sendiri dari bumbu, mie dan lain-lain. Makanya kita akhirnya dapat BPOM dan juga MUI di sini. Nah, kita udah dapat BPOM juga. Nah, terus tantangan kedua di fase selanjutnya nih ya kan. Fase selanjutnya adalah fase di mana kita itu mencoba untuk apa ya istilahnya itu bergerak lebih luas kayak cabang. Ya kan, itu ada tantangannya. Kenapa? Cabang itu ada tantangannya. Cabang tahap kedua itu adalah tantangan di mana kita bisa konsisten di rasa dan SOP. Itu susah kalau di cabang ya kan. Menerapkan SOP cabang satu ke cabang lain itu tantangannya besar. Makanya kita di tahap kedua fase tantangannya ini adalah membuat SOP agar seragam dengan outlet yang lain. Gimana caranya? Akhirnya terbentuklah tempat produksi. Jadi bumbu kita untuk masing-masing ramen itu dibuat di tempat produksi yang kemudian di store di cabang-cabang yang lain. Jadi dijamin sama kan gitu. Nah, tantangan yang ketiga di fase selanjutnya adalah tantangan ini bisa dibilang karena apa ya istilahnya itu waktu apa ya corona apa bencana apa namanya itu kalau disebut ya, gara-gara corona itu musibah ya kan. Tantangannya kan ke situ itu kemarin semua itu kena musibah ya kan. Nah terus caranya mengatasi gimana yang kemarin saya buat kan yang saya bilang tadi kan
bahwa Pak Lutfi itu mencoba untuk membuat gimana caranya kita masih hidup. Nah, caranya apa? Sekarang kan kita nggak boleh jualan nih, ya kan? Nah, terus pada waktu itu sudah booming yang namanya live untuk jualan. Media benar. Shopee, padahal itu masih Shopee ya, belum TikTok ya. Masih Shopee, masih apa namanya itu Tokopedia, Lazada dan lain-lain. Nah, apa yang bisa kita jual pada waktu itu? Ya udah, kita membuat soramen instan. Jadi betul, soramen instan. Akhirnya kita jual secara live waktu itu di platform online yang lain. Itu lumayan laris, tapi setelah lepas dari corona, tantangan yang terakhir fase selanjutnya adalah kompetitor. Iya. Ya kompetitor banyak tuh menjamur ramen ya kan, akhirnya muncul nih baru. Nah terus kita menghadapinya gimana? Pak Lutfi bilang, ngapain kita bikin saingan, nurunin harga, nurunin kualitas, kan nggak balance. Ya udah, yang suka yang enggak, yang ibarat katanya itu ya yang mau aja. Maunya siapa ya, yang mau aja ya kan. Nah tapi kita harus hidup. Gimana caranya? Akhirnya kita bilang, yang kompetitor ini dicatat, kita supply ke mereka apa yang mereka butuhin. Kita punya kok, bumbu ada, tepung ada, mie ada, ngapain repot-repot, mereka permian, ya udah kita juga kasih mie kan gitu. Apalagi kan beliau juga udah belajar. Betul lah, iya makanya kan, betul. Jadi tawarannya bahkan tawaran beliau lebih ngeri lagi. Kamu mau butuh mie, kita nggak akan kasih harga kok, kamu maunya berapa per kilo, kita bikinin, tapi ya sesuai apa yang kamu minta, kualitas ada harga ada kualitas, dan begitu. Jadi bisa custom, betul. Dan kan kita ada 4 varian mie telur, mie kering yang buat pasta itu, mie keriting, sama mie basah yang buat mie ayam gitu loh. Jadi bisa custom sesuai dengan permintaan mereka ini yang membutuhkan kan begitu. Jadi makanya tantangan itu kita coba, kalau katanya Pak Lutfi ya, semua itu pasti ada tantangan setiap fasenya. Tinggal Anda lihatnya di mana. Nah, Anda lihatnya itu peluang atau melihatnya adalah bencana. Kalau melihat bencana, omset ini nggak jalan. Maksudnya tantangan makin banyak nih, kompetitor makin banyak. Apakah harus begitu terus? Ya makanya kita lihat tantangan istilahnya tantangan itu sebagai peluang. Oh, kalau misal seperti ini, kompetitor banyak, kenapa kita harus bersaing? Ya udah, kita buat mereka sebagai relasi. Kalau bisa seperti itu. Nah, apakah ada Bu drama-drama seperti Indomie, Supermie, di mana kalau di dalam keluar bikin lagi ramen yang lain? Ada. Kalau cuma tantangannya begitu ya ada banyak. Ya kan, kayak udah pinter nih bikin lagi sendiri, udah pinter nih bikin lagi sendiri, ada. Bahkan yang di Solo ada, sekarang terkenal. Tapi saya nggak nyebutin merek ya kan. Tapi di awal-awal open hampir semua customer mengira bahwa itu kita, itu banyak. Nah, terus akhirnya kita klarifikasi bahwa mereka itu berbeda dengan kita. Walaupun orangnya dulu adalah memang dulu rekanan kita, kan gitu. Tapi untuk menghadapi itu gimana? Ya kita positif aja. Yang mereka buat ya buatlah gitu loh. Kita nggak ambil pikir. Yang penting kan kita akan berbeda. Maksudnya rezeki ada yang ngatur, rasa itu ada yang selera ya kan, mau suka mereka atau kita. Yang paling penting itu poinnya adalah bukan ini tok yang kita, kuncinya itu bukan di sini gitu loh. Kita punya banyak kunci, mau ini nggak ada gitu kan, kita masih punya yang di belakang, back office kan gitu kan begitu. Jadi jangan sampai bikin usaha itu cuman mikir ke ini bangkrut nih, ini bangkrut, jangan pikir gitu. Tapi yang dipikir adalah kalau ini nggak jalan, peluangnya apa, harus dilihat ke situ. Nah begitu. Ada lagi? Oke, kan tadi ya Kak ya, kalau mie instannya itu kan jualannya lewat sosial media. Nah, kalau boleh tahu sosial medianya apa aja ya Kak? Dan mengatur pengirimannya itu seperti apa? Apakah ada timnya sendiri lagi atau seperti apa? Ini masuk ke ranah manajemen kalau nggak salah. Manajemen dari pengaturan tekniknya ya. Nah sebenarnya kita itu aku ngomong ke tentang awal dulu ya, maksudnya biar kita paham dulu bahwa soramen dengan produksi ini berbeda. Berbeda berarti. Betul. Ya? Maksudnya satu owner benar, tapi kita tidak jadikan satu perusahaan. Ya.
Jadi saya menganggap bahwa kalau saya itu berada di produksi, Soramen itu tetap klien. Paham ya? Walaupun satu owner. Jadi Soramen itu tetap klien. Jadi mau nggak mau uang Soramen sama uang yang diproduksi itu berbeda. Nah, Soramen instan itu juga berbeda. Ya, misalkan Betul. Ya, jadi biar nggak salah dulu nih. Loh, kenapa dibikin seperti itu? Ya biar kitanya itu punya banyak, seolah-olah nih kita punya banyak nih. Oh, usaha kita apa ini kan gitu kan. Kan begitu. Sebenarnya bukan cabang usaha. Kenapa? Kalau misal Soramen itu dijadikan satu dengan Soramen yang ada di tempat kita, itu pengaturannya akan berbeda tadi. Siapa yang akan ngirim? Siapa yang akan produksi? Siapa yang akan begini? Makanya Soramen Instan juga berbeda. Jadi untuk manajemen di Soramen sendiri kita hanya ada SPV dan sekelas manajer operasional. Untuk Soramen yang ada di sini ya. Nah, kalau ada Soramen Instan kita ada admin live, terus ada juga admin packing itu yang dari pengiriman, ya ekspedisi ya kan. Terus yang produksi juga ada. Jadi berbeda-beda. Nah, kalau yang ada di mana produksi itu ada accounting juga ada, purchasing juga ada, R&D juga ada, QC juga ada. Nah, begitu. Jadi makanya berbeda-beda nih dari segmennya. Kalau cuman yang ada di Doltrat kita sebatas operasional, jadi operasional sama SPV cukup. Nah, sementara Soramen Instan pasti berurusan dengan yang namanya ekspedisi. Jadi kita ada masing-masing. Yang bagian seperti itu sudah ada yang ngatur kan begitu. tiga unit usaha ini semuanya beda-beda ya. Beda-beda, kita pisah. Karena ibaratnya Satu kesatuan. betul. Yang jadi kesalahan di pengusaha pemula. Ini yang jadi kesalahan pengusaha pemula ya. Biasanya mereka mencampur adukan dana dari masing-masing pendapatan dan tidak mau digaji. Dan tidak mau digaji. Maksudnya ownernya, Kak? Betul. Ownernya kalau nggak mau digaji ambil dari mana? Iya, dari uang. Betul, salah. Ya, itu salah. Jadi yang benar gimana? Makanya Pak Lutfi memisah-misahkan anak usaha ini kenapa? Ya biar mereka itu bisa menghasilkan sendiri untuk dana mereka sendiri. Terus kalau misalnya seandainya Pak Lutfi dibilang CEO ya, dia pasti menggaji dirinya sendiri. Jadi dia tidak akan mengambil dana dari masing-masing anak usaha ini. Begitu. Misal contoh nih. Ada gajinya sendiri. Ada, harus wajib. Owner tuh harus bisa menggaji dirinya sendiri. Jangan bilang aku owner nggak usah digaji. Jangan. Kenapa? Ujung-ujungnya kenapa? Kalian butuh makan kan? Kalian butuh yang namanya beban buat hidup kan? Maksudnya listrik, air dan lain-lain. Nah, kalau kepepet nggak digaji, kalian ngambil dari mana? Betul. Jadi uang perusahaan kan? Jatuhnya apa, perusahaan naik apa semakin turun? Betul. Makanya saya bilang bahwa kesalahan di pengusaha awal itu adalah seringnya mereka itu mencampur adukan dana pribadi dengan dana perusahaan. Makanya Pak Lutfi memisahkan ini. Untuk apa? Ya mereka biar bisa berjalan sendiri dan mengelola dirinya sendiri gitu loh. Dan Pak Lutfi tinggal mengambil dari hasil omset mereka, tapi penggajian ya, bukan sistemnya omset terus diserahkan, bukan seperti itu. Begitu. Dan yang kedua bisa jadi battle, istilahnya kompetisi lah antar anak usaha ini. Mereka omset dapat berapa nih sekarang yang di Soramen Instan, yang di Soramen biar berapa nih, yang di produksi berapa, seperti itu. Jadi ada dua keuntungan. Persaingan sehat ya, Kak. Betul. Nah, kan nggak mungkin juga. Sekarang saya tanya, kira-kira di ini Indomart sama Indogrosir, kenapa dipisah? Oh iya ya. Dipisah. Itu ya urusan dia lah. Kenapa kita harus jawab kan gitu? Benar. Cuma sebatas itu. Iya, contohnya. Benar. Contohnya. Ya, apa lagi ya? Ada lagi? Oke, mungkin sudah cukup ya, Kak ya. Tapi ini ada satu nih yang terakhir banget nih. Motivasi atau apa ya? Penyemangat untuk kita dalam usaha baru gitu, Kak. Kalau saya bisa mengambil apa ya istilahnya motivasi di cerita tadi ya, balik cerita awal sampai akhir ya, paling penting gitu kan. Kita pasti ada kok yang namanya pasang surut. Iya kan? Pasang surut itu pasti ada ya kan. Tinggal jenengan lihatnya apa. Itu ngelihatnya adalah peluang atau ngelihatnya wah ya udahlah,
apa ya, biasanya kalau anak muda tuh ya udah ini aja lah, namanya juga apa adanya lah, ngalir aja kan gitu. Sebenarnya itu juga nggak salah sih. Kenapa? Karena kan di posisi itu kita sudah mungkin berusaha keras, tapi ingat masih ada yang di atas kan gitu kan. Nah, kalau kita ngelihatnya itu sebuah masalah, nah, oh ya tadi ya, tantangannya ada sebuah masalah, nggak akan ada jawaban. Tapi kalau kita ngelihatnya peluang, pasti ada jawaban. Maksudnya dari segi apa? Paling tidak konsisten itu penting. Konsisten dari apa? Misal jenengan ada masalah, konsisten cari tahu. Kira-kira kenapa ya? Evaluasi. Bisa jadi yang salah itu bukan orang itu, kita sendiri. Contoh kalau dari Soramen nih ngacak nih, kok kayaknya yang di apa kemarin kok gagal, kenapa ya? Kita ngaca dulu nih ownernya nih. Kalau owner salah, bawahan pasti salah. Saya yakin itu. Tapi kalau misal kenapa? Karena delegasinya akan salah sampai ke bawah kan gitu kan. Nah, tapi balik lagi ingat bahwa segala hal yang dijadikan pasang surut pasti ada solusinya. Kan begitu. Nah, makanya saya bilang ketoknya kelihatan ada nih yang banyak nih kelihatan harus apa? Flexing ya sekarang zaman-zaman sekarang. Ya kan harus flexing, ngeluarin ini, ngeluarin ini, ngeluarin ini. Belum tentu kok yang mereka keluarin itu sebenarnya malah apa ya istilahnya yang mereka hasilkan. Ya kan kalian nggak tahu ada sistem sewa. Sewa handphone, sewa outfit ya kan, sewa ini, sewa mobil ya kan. Nah, makanya kita nggak penting mau lihat orang itu kayak gimana. Ya, kita tingkatin diri kita sendiri aja, evaluasi diri kita mau yang seperti apa. Kalau ada masalah kita tingkatkan, bukan tingkatin masalahnya ya, cari jalan keluarnya gitu loh. Cari keluarnya, jadikan itu peluang gitu loh. Jadikan itu peluang. Jadi masalahmu itu jadikan itu peluang untuk menjadi lebih baik. Paling penting itu. Kalau di bisnis, nah itu kan nggak tahu nih motivasi di mana nih ya. Kalau di bisnis paling penting adalah jangan pernah menyerah, cari hal baru. Jangan pernah menyerah, cari hal baru. Serius. Kalau soramen cuman soramen tok, dia nggak akan hidup. Serius, nggak akan hidup. Beberapa usaha yang lain. Betul. Jadi jangan menyerah, cari hal baru. Sekarang Neis, tahu Neis ya? Salad buah itu ya. Oh ya. Nah itu kalau Neis tok dia sekarang pas lagi surut ya, dia akan usaha yang lain nggak? Ya kemungkinan besar kalau memang dia cuma di es buah, dia bakalan mati kan gitu. Kenapa? Karena banyak simpang siur ya kemarin ya. Nah tapi kalau dia ngambil itu peluang, kenapa enggak kita yang apa gitu kan? Saya nggak mau jawab ya, teman. Jadikan sebuah masalah itu sebagai peluang yang bisa kita perbaiki ke depan. Kalau di bisnis begitu. Monggo, ada lagi? Ya, Masya Allah. Kami sangat-sangat apa ya Kak ya. Awalnya mungkin kami kiranya cuma soramen aja, ternyata Benar banyak itu semua. Makanya kan bilang kami jangan lihat orang itu dari outfit ya. iya. Dan by outfit itu kan kamu ngiranya mungkin ya. Ini kayaknya deh nggak selevel sama saya kan gitu. Ada yang gitu ya. Tapi belum tentu yang selevel itu sebenarnya malah mereka justru nggak punya apa-apa. Serius. Ya itu kan banyak yang seperti itu. Coba bandingin sama yang sudah jadi orang terkaya di Indonesia. Apa yang pernah flexing mereka? Ya kan, nggak pernah flexing kan? Iya, benar. Gitu. Jadi rata-rata anak zaman sekarang itu melihat dari apa yang mereka pakai, apa yang dilihat di luar. Tapi di dalamnya itu sebenarnya harta karun. Iya, cuma ngelihat covernya doang ya Kak ya. Itu yang harus dilihat. Jangan sampai menyerah ya. Ya, amin. Oke, mungkin cukup sekian ya Kak ya. Terima kasih banyak sekali atas Waktunya. Iya, waktunya. Terus terima kasih atas ilmunya juga. Semoga bermanfaat untuk kita semua juga. Amin. Ya. Semoga juga saya doakan adik-adik di sini bakalan sukses. Amin. Ke depan seperti apa? Saya juga nggak akan tahu kok. Pak Lutfi di tahun 2011 juga nggak tahu dia bakalan seperti apa. Jadi jenengan jangan menyerah. Pokoknya apapun yang jenengan putuske, apapun yang jenengan istilahnya jadikan cita-cita itu. Tapi ada kok pasang surutnya, tenang, ada pasang surutnya, tapi tinggal jenengan ambil hikmahnya apa. Jangan menyerah, itu aja. Ya, makasih ya. Iya Kak, terima kasih banyak sekali.